Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, ikhwatul iman, sallallahu alaihi ajma'in. Alhamdulillah, sebuah nikmat ketika kita dipertemukan kembali di majelis ilmu ini. Seingat saya, dari sebelum pandemi kurang lebih 2 tahun, 3 tahun baru bisa bersilaturahim kembali dengan jamaah Masjid Wujud Indah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jinan fad'ulah." Kalau kalian melewati taman surga Allah di dunia ini, sejenak duduklah. Jadi kalau kalian mendesak di rumah, sejenak duduk di taman surga itu. Sahabat bertanya, "Qalu wa ma riyadul jinan?" Ya Rasulullah, yang mana taman surga Allah di dunia? Qal hilaqul dzikr. Taman surga Allah di dunia, kata Nabi, adalah tempat majlis perkumpulan di mana kita saling mengingatkan kepada Allah. Dan tidaklah kita berkumpul di sini untuk mengagungkan, meninggikan nama seorang makhluk, pejabat dan lain-lainnya, kecuali manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, tidak ada yang kebetulan kita bisa dipertemukan di sini. Ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan seperti Allah pertemukan, kumpulkan kita di majlis taman surga Allah di dunia ini, Allah kembali pertemukan kita di taman surga Allah di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, bagaimana engkau merindukan taman surga Allah di akhirat, sementara engkau tidak pernah berlelah-lelah di taman surga Allah di dunia ini. Hari ini insyaallah kita akan mengawali majlis pertama tadabbur Al-Quran. Walau sebelumnya Masya Allah kita pernah, sebelum negara Corona menyerang negeri kita pernah membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran saya, walau itu tidak dilanjutkan, saya juga kaget ketika jemaah mintanya tadabbur. Masya Allah, Syama'il sudah ada terjemahannya. Tidak ada yang bisa mengamalkan Quran ini dengan baik dan sempurna kecuali jika ia mengenal Nabi Muhammad SAW. Hatta kalaupun dia hafal Quran, baik bacaan Qurannya, jika ia tidak mengenali Rasulullah SAW, akan terasa kering Quran itu. Hafal Quran, tapi ketemu orang susah senyum. Itu karena dia tidak pernah melihat, mempelajari manusia Quran berjalan yang kepadanya Quran itu diturunkan. Sallallahu alaihi wasallam.
Yang saat ini jemaah rahmat Allah, masya Allah hampir di seluruh belahan dunia memberikan pembelaannya kepada baginda Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik dari partai berkuasa di India yang menghina mencela baginda Rasulullah. Dan jika kau umat Nabi irda, marahlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Walau kalau ada orang sudah mulai menghina Nabi, kalau dia cuma menghina kaum muslimin atau kemudian menghina tokoh-tokoh Islam, itu biasanya masih biasa. Tapi kalau dia sudah mulai menghina Nabi, di antara dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia ini adalah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membenci, memusuhi Muhammad, mereka lah yang terputus. Allah sudah berjanji kepada Rasulnya, inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan mencukupkan, membelamu dari para pencela, wahai Muhammad. Kewajiban kita sebagai umat adalah memperlihatkan sikap dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pejabat di sini, demi Allah, jika engkau ingin didekatkan Allah dengan Rasulnya, jadikan jabatanmu untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya ilmu, yang punya media sosial, jadikan ilmu media sosialmu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, kenapa tadabbur? Apa yang akan kita tadabburi? Insyaallah jamaah rahmatullah, kita akan memulai tadabbur Quran kita dari surah terakhir, supaya ini jadi bahan latihan. Karena setiap kita tidak harus menunggu tadabbur nanti setelah ketemu jadwal tadabbur di majelis ini. Tadabbur itu diperintahkan Allah setiap saat. Tadabbur itu adalah ketika seseorang dengan kejernihan, kebersihan hati dan pikirannya merenungi, menghayati ayat-ayat Allah, lalu merasakan keberkahan, melihat apa pesan-pesan Allah pada ayat-ayat tersebut. Ada beberapa tujuan yang Allah sebutkan, manfaat, faidah dari tadabbur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, tadabbur akan membuatmu merasakan kedahsyatan Quran. Jadi kalau selama ini Quran biasa-biasa saja menurut kita, berarti engkau belum pernah merasakan, mentadabburi, menyelami samudra Al-Quran. Bagaimana jemaah rahmat Allah, tidak ada kalimat yang Allah pilih dalam Al-Quran kecuali kalimat-kalimat terbaik. Contoh mudah, laki-laki di Quran itu disebut dengan apa? Ini kelewatan kalau nggak tahu. Rijal. Ar-rijalu qawwamun. Ar-rijal. Kalau perempuan, an-nisa. Coba lihat. Dan kalimatnya saja sesuai dengan yang disifati. Laki-laki apa? Ar-rijal. Ar-rijal. Makanya laki-laki itu harus tangguh perkasa. Nabi mengingatkan kita, kalau ada laki-laki yang gemulai, itu harus dilatih militer khusus itu. Karena secara khusus Nabi mengatakan Allah melaknat laki-laki yang memperempuankan dirinya dan sebaliknya. Sebaliknya ketika Allah mengatakan, memilih kata untuk perempuan, an-nisa, penyebutannya saja sudah indah, tidak usah dijelaskan bagaimana indahnya perempuan. Sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah yang Allah karuniakan. Yang sudah punya istri yang salihah, dijaga baik-baik. Karena dunia ini hanya sebatas perhiasan, dan istrimu yang salihah yang mengingatkanmu kepada Allah, itu adalah sebaik-baik perhiasan di dunia ini. Yang pertama, apa manfaat tadabbur? Agar engkau merasakan kedahsyatan Quran.
sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 82. Quran surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Nah, jadi Allah mengingatkan kita untuk senantiasa mentadabburi Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Quran? Seandainya Al-Quran itu datang selain dari Allah, akan banyak perselisihan yang mereka temukan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran tidak ada perselisihan. Ini yang membuat orang-orang yang tidak mendustakan akal pikiran dan kejadian hatinya beriman kepada Quran ketika Quran itu disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira seperti Abu Lahab, Abu Jahal ini tidak mengagumi kedahsyatan Quran. Bahkan kita tahu dengan rahmat Allah, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Bagaimana akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam? Ketika mendengarkan surah Taha. Padahal disebutkan di antara orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi saat itu ada 2 orang. Jadi orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi di awal dakwah ada 2 orang. Dia bisa menyebutkan siapa 2 orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi. Sampai Nabi itu mendoakan 2 orang ini secara khusus. Kalau tidak bisa 2 orang masuk Islam, salah satu di antara mereka masuk Islam. Siapa 2 orang tersebut? Abu Jahal itu yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang masuk Islam di antara mereka? Apakah Allah pilih kasih? Allah pilih kasih atau tidak? Jelas tidak. Berarti ada sebabnya. Allah memilih Umar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebabnya adalah Al-Quran. Sebabnya adalah Al-Quran. Abu Jahal itu tidak dapat hidayah karena sampai dia mati, sampai dia dibinasakan Allah di perang Badar, dia yang mengingatkan orang, dia yang menyuruh orang supaya tidak dengar Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir itu mengatakan jangan pernah dengarkan Quran, bahkan nistakan Quran supaya kalian kalau mau menang kepada kaum muslimin. Nah, jadi kalau memang ada orang yang menistakan Quran, itu dari dulu, dari Abu Jahal, Fir'aun umat ini, itu memang sudah disebutkan wal khawfi, nistakan. Hinakan Quran musuh kalau kalian mau menang. Nah, sampai sini juga berapa Umar bin Khattab Allah berikan hidayah kapan? Ketika Umar mau menundukkan dirinya mendengarkan surah Taha yang saat itu dibaca oleh adiknya. Dan saat itulah hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2. Di antara manfaat tujuan tadabbur jamaah dirahmati Allah, tadabbur akan membuka hijab penghalang hati kita dari cahaya Allah dan cahaya Al-Quran. Susah betul ya kita baca Quran. Kenapa? Semua agenda punya waktu kecuali satu. Tidak ada agenda untuk Quran. Bukan malas. Hatimu terhijab dari cahaya Allah. Ada hijab penutup yang menutupi hati kita dari Al-Quran, sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma adraka man Utsman, siapa yang tidak kenal bagaimana Utsman dan dekatnya dengan Quran, kana yakhtimul Quran fi rak'atin wahidah. Utsman bin Affan salah satu di antara sahabat Nabi yang diriwayatkan menghatamkan 30 juz Quran dalam satu rakaat. Ada yang mau coba-coba di rumah? 30 juz Al-Quran dalam satu
rakaat. Bahkan beliau syahid dibunuh oleh Khawarij ketika beliau baca Quran sampai darah yang mengalir dari wajahnya jatuh pada mushaf yang dibaca oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa dalilnya bahwa Al-Quran tadabbur? Pagi-pagi sambil ngopi sebelum berangkat kantor, satu ayat saja baca dengan baik-baik, lalu lihat renungi hayatnya. Sering-sering seperti ini jamaah rahmat Allah akan membuka penghalang hati kita dari cahaya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 24. Quran surah Muhammad ayat 24. Ya, sayangnya tadi pas setelah Qobliyah baru saya cari ayatnya, nggak sempat lihat dia surah berapa. Quran surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa artinya afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan ada kunci-kunci kuflun, ada hijab penutup yang menutupi hatinya dari Al-Quran. Dan tadabbur gak mesti harus di mobil. Kalau di mobil ada mushaf, bisa cari satu ayat lalu kemudian renungi ayat-ayat tersebut. Ini di antara sebab Allah akan membuka hijab yang menutup hati kita. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, akhwatan iman azallahu wa iyyakum ajmain, di antara manfaat keutamaan tadabbur adalah sebab untuk meraih keberkahan Al-Quran. Di antara yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini, keberkahan. Ada orang harta itu bukan banyaknya. Harta yang menyelamatkan di hadapan Allah nanti adalah harta yang berkah. Tidak usah kira juga kalau kita adalah orang yang paling panjang umurnya di sini, karena bukan panjangnya umurnya yang menyelamatkan di hadapan Allah. Keberkahan ilmu walau ia singkat. Berapa banyak sahabat masuk Islam, antara mereka masuk Islam sampai mereka kemudian meninggal itu hanya waktu yang sangat singkat. Di antaranya adalah sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, masuk Islam di umurnya 31 tahun, wafat syahid di umurnya 37 tahun. Berarti berapa tahun umurnya dalam Islam? Hanya 6 tahun. Ya umat Islam, 6 tahun umurnya dalam Islam. Tapi lihat sanjungan Nabi yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sampaikan kepada umatnya tentang sahabat yang umurnya dalam Islam ini cuma 6 tahun. Kata Nabi, hadza sahabatku ini Sa'ad ibn Mu'adz, ihtazza lahu 'arsyur Rahman. Hari ini ketika dia meninggal, arsy kerajaan Allah yang maha besar itu bergetar. Dan tidak ada sahabat yang disebutkan itu oleh Nabi kecuali sahabat ini. Di hari wafatnya, Jibril turun ke bumi hanya untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sudahkah sampai kepada pemerintah? Sahabatmu meninggal, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Mu'adz, segera datangi. Jangan sampai malaikat mendahuluimu menemui Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Bergetar arsy Allah. Yang kedua, kata Nabi, hadza sahabatku Sa'ad ibn Mu'adz ini syahidalahu 70,000 malaikah. Hari ini yang menghadiri melayat jenazahnya 70,000 malaikat yang Allah turunkan dari langit khusus. Setelah ini malaikat ini tidak akan pernah turun. Hanya turun sekali untuk sahabat ini. Maka sahabat yang mengangkat jenazahnya betapa ringan sahabat ini, padahal fisiknya
besar karena ini adalah pemimpin kabilah Aus di Madinah. 3, kata Nabi, hada sahabatku ini futihat lahu abwabus samaa, hari ini pintu-pintu langit Allah dibukakan untuk ruhnya. Padahal umurnya cuma berapa dalam Islam? 6. Lalu apa yang sudah kita lakukan di umur kita yang sudah lama dalam Islam ini? Ada orang tidak menambah Islam kecuali memburukkan nama Islam dengan perilaku dan perbuatannya. Ada orang yang baik rahmatullah, bukannya memberikan manfaat kepada Islam, membersamai musuh-musuh Allah, barisan orang-orang munafik, membenci syariatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah berapa kita sebutkan? 3. Yang terakhir tadi adalah meraih keberkahan. Siapa yang ingin diberkahi umurnya oleh Allah? Semua Ustaz. Umurmu yang paling berkah adalah umurmu bersama Quran. Umurmu yang paling berkah demi Allah, umurmu bersama Quran. Kenapa? Sumber keberkahan umat Nabi itu ada pada Quran. Bukan kalau mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran ini Allah turunkan di malam yang penuh keberkahan. Dengarkan kaidah ini, jamaah rahmat Allah. Tidak ada sesuatu yang melekat dengan Quran kecuali akan mendapatkan keberkahan Quran. Itu kaidah. Tidak ada sesuatu yang melekat dengan Quran kecuali akan mendapatkan keberkahan Allah. Pertanyaan kepada semua. Kota yang paling berkah, yang paling mulia di atas muka bumi ini kota apa? Sebabnya Allah turunkan Quran di sana. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan apa yang paling mulia? Tahukah sebabnya karena apa? Syahrul Ramadan unzila fihi Quran. Sebabnya cuma satu. Karena Allah pilih bulan ini. Seandainya Quran turun di bulan Syawal, bulan yang paling mulia adalah bulan. Tapi Allah memilih Ramadan untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malam yang paling mulia dari semua malam yang Allah ciptakan. Lailatul, sebabnya apa? Lailatul Quran. Maka perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak umurmu yang bersama Quran, itu yang paling berkah. Hartamu yang bersama Quran untuk rumah tahfidz, penghafal Quran, menebar Quran kepada orang-orang yang belum bisa baca Quran. Inilah hartamu yang paling berkah. Jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah duduknya kita di tadabbur hari ini pada salat subuh ini menjadi keberkahan tersendiri bagi umur setiap di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita masuk kepada surah yang akan kita tadabburi insyaallah. Jadi kita insyaallah tadabburnya selesai surahnya atau tidak selesai, masuk waktu syuruk lewat beberapa menit. Syuruknya sekarang jam 5:58. Ya, lewat sedikit jam 6:05 menit, 6:10 menit kita tutup insyaallah majelis kita. Selesai surah yang kita tadabburi atau tidak selesai. Hari ini kenapa panjang mukadimahnya? Agar kita tahu, oh ternyata kita selama ini diperintahkan Allah untuk tadabbur. Memahami agar betapa pentingnya tadabbur di sisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jamaah rahmatullah, dalilnya apa Ustaz bahwa di antara sebab untuk meraih keberkahan itu adalah tadabbur? Firman Allah dalam Quran surah Sad. Quran surah Sad. Tulisan Indonesianya Sad. Quran surah Sad ayat 29. Ya, Quran surah ke-38 ayat 29. Di mana Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak
yang diturunkan kepada wahai Muhammad mubarak, penuh keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi. Yang keempat, yang terakhir, di antara manfaat tadabbur bagi seorang muslim, bagi yang mentadabburi Al-Quran adalah waliyatadhakkara ulul albab, agar Quran itu menjadi pengajaran, peringatan bagi orang-orang beriman. Adakah orang yang tidak menjadikan Quran pengajaran? Ada. Jelas-jelas jemaah rahmat Allah, Allah ingatkan di dalam Al-Quran untuk tidak mendekati zina. Innahu kana fahisha, ini adalah keburukan yang besar. Wa maqta, kemurkaan Allah. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tetap mendekati zina, bahkan jangankan mendekati, bahkan melakukannya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian sudah tua. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, di antara orang yang tidak akan ditemani bicara oleh Allah dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, di hari yang mencekam itu, syaikhun zani, sudah tua masih doyan zina. Wal'iyadu billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Jemaah rahmat Allah, kita akan mentadabburi insyaallah surah An-Nas. Tadabbur pertama kita adalah surah An-Nas. Insyaallah tidak ribet, maksudnya kita akan meringkas dan meringankan tadabbur Quran kita. Mengingat pesertanya ini rata-rata memang masya Allah yang sudah tua-tua, dan mudah-mudahan ini keberkahan umur. Ini kalau diajak berpikir terlalu dalam, takutnya malah tidur semua. Satu, di tadabbur kita akan lebih dekat kepada surah tersebut. Kali-kali kalau surah itu ada keutamaan tertentunya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi lebih dekat dengan surah An-Nas. Apakah ada keutamaan tersendiri? Apa sebab turunnya surah ini? Yang kedua, pelajaran, peringatan, tadabbur apa yang bisa kita petik. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini saja setiap surahnya. Kan selama ini kita baca surah-surah, tapi kita tidak tahu apa yang bisa diamalkan, apa pelajaran dari surah itu, betul atau tidak? Surah An-Nas ini saya jamin, saya yakin ini surah andalan kita ketika sholat sunnah. Betul atau tidak? Atau ada di sini Al-Baqarah setiap sholat sunnahnya? Ini favorit, ini trikul ya? Atau 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Dan ini bukan lain. Bahkan ini kebiasaan Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi itu kalau sholat bacaannya kul huwallahu ahad setiap rakaat. Rakaat pertama, dan dia iman. Rakaat pertama, setelah waladhdallin qul huwallahu ahad. Terus setelah rakaat kedua waladhdallin qul huwallahu ahad. Sampai dikritik sama sahabatnya, ente enggak punya hafalan selain qul hu. Ya sudah, itu cara saya. Kalau kalian senang saya jadi imam, kalau tidak gantikan saya jadi makmum. Karena dia yang paling baik hafalannya, terus sampai akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya nanti saya tidak bongkar dulu, nanti kalau tadabbur surah Al-Ikhlas baru kita kemudian jelaskan apa keutamaan. Agak mirip kita dengan sahabat ini, sering baca surah Al-Ikhlas, tinggal motivasinya saya tidak tahu. Karena motivasi sahabat ini baca Al-Ikhlas karena merasakan tauhid, keagungan Allah ketika baca ini. Ada juga yang cepat, ini paling cepat nih, paling mudah cepat nih, kelar nih. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tadabbur, mari sama-sama kita melembutkan hati kita semuanya. Sama-sama kita baca surah An-Nas. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan menjadi pemberat amal timbangan kita di sisi Allah ketika amal-amal kita ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ikuti bacanya, diangkat suaranya. Karena kalau memperbaiki bacaan Quran pakai hati sampai mati tidak akan bagus bacaan Qurannya. Jadi kalau ikut perbaiki, ikut kelas tahsin, kelas tajwid,
Tapi setiap latihan qul a'udzu dia cuma dalam hati. Nah, itu sampai mati dia nggak akan berubah bacaannya. Sebagaimana kalau dia baca Quran pelan. Kalau mau baca Quran dimaksimalkan penyebutan hurufnya. Yang mau tetap pakai masker silakan. Kalau mau buka masker, saya nggak tahu bagaimana anjurannya di sini. Yang pasti kalau penceramahnya saya mohon untuk tidak disuruh tetap pakai masker. Lumayan berat kalau sambil ceramah harus pakai masker. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti bacaan setelah saya baca. Dengarkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di antara jemaah yang saat ini sedang sakit, berdoalah. Bacaan Quran kita saat ini menjadi syifa, penyembuh bagi kita. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu bukan obat. Salah kalau mengatakan Quran itu obat, karena obat itu untuk penyakit tertentu. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada dawanya, ada obatnya. Allah menyebut Quran bukan sekedar dawa, obat, tetapi syifa, artinya untuk semua penyakit. Sayangnya bacaan Quran selama ini dilihat atau dianggap hanya untuk orang yang kesurupan, yang kemasukan jin, perlu diruqyah dibacakan Quran. Padahal orang yang keras hatinya, marah terus kepada anaknya dan istrinya, sering-sering baca Quran agar Allah lembutkan hatimu. Yang mudah iri, hasad, dengki kepada saudaranya, ini juga penyakit yang mematikan, tidak terlihat tapi dia ada. Sering-sering baca Quran. Nah, mudah-mudahan insya Allah bacaan Quran kita hari ini menjadi syifa bagi setiap di antara kita, baik itu bagi penyakit hati ataupun penyakit fisik setiap di antara kita. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Biasanya banyak yang salah di ayat keempat yang akan kita baca. Makanya didengarkan baik-baik dan diperbaiki bacaannya. Min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan. Siapa yang diperintah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku tidak berlindung dengan jimat-jimat yang banyak dijual hari ini, bahkan dengan online. Katakan aku tidak berlindung dengan makhluk. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia yang memberi mereka rezeki, yang menciptakan mereka, menyempurnakan penciptaan
Malikin Nas, raja manusia. Yu'til mulka man tasha. Allah yang memberi kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Berarti kalau begitu Fir'aun juga diberi kekuasaan pada manusia. Tetapi kan tidak semua orang yang Allah berikan kekuasaan itu dicintai oleh Allah. Makanya ada kehendak Allah secara kauni, semua diberikan. Ada kehendak Allah secara syar'i, hanya kepada orang-orang yang dicintai. Ada orang Allah izinkan dia berkuasa, tapi dia dimurkai oleh Allah. Seperti siapa? Fir'aun dengan kerusakan, kezaliman yang dilakukan di atas muka bumi Allah. Sebagaimana ada orang yang Allah berikan kekuasaan dan Allah cinta kepadanya. Dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Sulaiman alaihi salam. Tidak banyak seperti Nabi Sulaiman, raja sekaligus Nabi, Malikur Rasulah. Dia raja, tapi dia juga Nabi itu sedikit. Di antaranya Nabi Daud, putranya Sulaiman. Nabi Muhammad ditawari oleh Allah. Ya Muhammad, apakah engkau memilih menjadi raja dan Rasul, atau Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya? Apa yang dibilang Nabi? Hamba Allah dan Rasulnya. Itu pilihan Rasulullah. Padahal dia sudah ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin Nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Ini sebenarnya kalau sudah melihat baca terjemahannya saja, terdengarkan maknanya, itu sudah dapat itu pesan-pesannya. Nabi Muhammad saja disuruh berlindung. Nabi Rasulullah bisa enggak? Ada kemungkinan enggak Nabi Muhammad tergelincir? Hah? Ada kemungkinan Nabi Muhammad tergelincir? Kemungkinan ada. Wah, kita boleh berbeda pendapat di sini. Kemungkinan enggak Nabi Muhammad tergelincir? Tidak ada kalau dilindungi. Karena dilindungi. Nabi itu dari sononya tidak mungkin tergelincir karena dia Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu kaidahnya dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Iya, betul. Kalau nggak dijaga, artinya kalau Nabi sudah Nabi tidak mungkin tidak dijaga oleh Allah. Kalau dia Nabi tidak mungkin tidak dijaga. Karena ada ayatnya. Betul. Waktu yang kamu hadap. Abasa wa ta'awwalna. Ini panjang kalau saya terjemah, kalau saya jelaskan di sini. Nabi Muhammad SAW itu cuma sekali bermuka masam dalam hidupnya, itu pun kepada orang buta. Nah kita, orang melihat kita di depan kita nggak senyum. Nabi itu cuma sekali. Nah ini panjang. Intinya bahwa Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang maksum dijaga saja masih diperintahkan berlindung, lalu bagaimana dengan kita yang kemungkinan kita tergelincir ini sangat besar kalau kita tidak dijaga oleh Allah. Nah, lanjut ya rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Surah ini juga kalau kita perhatikan, surah ini menegaskan, memerintahkan kepada kita bahaya satu kejahatan di surah ini. Ini tidak main-main kejahatan di surah ini. Tapi sepertinya insya Allah sepertinya jangan teman-teman untuk tadaburnya, pesan-pesannya hari ini kita tidak akan kelar. Hari ini baru sampai, karena tadi ada mukadimah tentang tadabur, pentingnya tadabur. Hari ini sampai kepada mengenal surah An-Nas, keutamaannya dan sebab turunnya, sampai di situ. Di pertemuan berikutnya insya Allah pelajaran peringatan yang bisa kita petik, yang bisa kita amalkan dari surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam
dada manusia. Kata dada ini juga memberikan isyarat. Nabi pernah mengatakan al-imanu hahuna. Iman itu di sini sambil menunjuk kepada dada. Tapi surah ini juga mengajarkan hati-hati karena yang diincar oleh iblis syaitan juga dadamu. Dengarkan kata hatimu. Tunggu dulu, kata hati siapa? Karena ternyata iblis juga menyerangnya kemana? Ke hati. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini menunjukkan juga berarti setan itu ada dua jenis ya. Ada setan jin, ada setan. Dan uniknya di Quran itu dua kali. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam. Intinya bahwa di Quran itu unik. Disandingkan setan jin dan manusia itu dua kali dalam Quran. Satu di surah An-Nas, satu di surah Al-An'am. Yang unik adalah di surah An-Nas didahulukan kata jin baru manusia. Di surah Al-An'am didahulukan dulu setan manusia baru setan jin. Ini menunjukkan jemaah terhormat, kita ini bisa menjadi setan di hadapan Allah tanpa digoda oleh setan. Bahkan bisa jadi lebih setan daripada setan. Oh iya, ini bukan saja jemaah terhormat Allah. Sesetan-setannya setan, seiblis-iblisnya iblis, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Pernah menemukan ayat bahwa iblis mengaku? Enggak. Bahkan ketika diturunkan dari surga, apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku. Si iblisnya iblis, dia tahu siapa Tuhannya. Tuhan kepanjangkan umurku, tapi lihat manusia. Yang goda di awal adalah syaitan, tapi setelah itu lebih parah dari syaitan. Contohnya Fir'aun mengaku sebagai itu, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata iblis, parah Fir'aun. Iblis-iblisnya saya tidak pernah mengaku sebagai. Nah, ini Fir'aun manusia mengaku dirinya Tuhan. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Singkat sebelum kita tutup, jangan rahmat Allah. Surah An-Nas adalah surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah-surah yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Baik itu turun di Mekah atau kemudian turun di Madinah. Ini definisi pengertian yang dikuatkan ulama. Karena ada juga nanti yang mengatakan Makkiyah itu yang turun di Mekah, Madaniyah itu yang turun di Madinah. Yang jadi masalah dengan definisi ini adalah kalau turun antara Mekah dan Madinah atau di luar kota Makkah, maka definisi yang paling baik adalah Makkiyah itu apa? Surah ayat yang turun sebelum hijrah. Sementara Madaniyah adalah surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surah yang paling terakhir menjadi penutup dari Al-Quran, dan ini tidak kebetulan. Ada hikmah kenapa Allah jadikan ia surah penutup. Allahu Akbar. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, kalau surah Al-Fatihah itu adalah surah pembuka, mesti ada korelasi munasabah antara surah pembuka dan penutup ini. Makanya tadabbur itu Masya Allah, semakin kita tadabbur kita rasakan betul kedahsyatan Quran itu. Lanjut jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari 6 ayat. Dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Urutan turunnya adalah ke-21 kepada Nabi. Jadi dia turun di urutan ke-21, tapi urutannya di mushaf 114. Memiliki beberapa nama di antara surah An-Nas. Ini yang paling masyhur di mushaf-mushaf, surah An-Nas. Kenapa? Diambil dari kata manusia yang berulang-ulang disebutkan di dalam surah ini. Coba perhatikan. Dihitung cepat, ada berapa kali berulang kata manusia An-Nas di dalam surah ini? Berapa kali berulang kata An-Nas? 5. Maka nama surah ini kemudian diambil dari kata An-Nas yang berulang-ulang sebanyak 5 kali. Di antara nama surah ini adalah surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Diambil dari ayat pertama. Jadi surah An-Nas atau surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Nama lainnya
Dan ini nama pemberian Nabi Muhammad. Surah ini dinamai dengan ini agak berat penyebutannya, khususnya biasanya bagi sudah tua-tua. Al-Mu'awwidhataini, sama-sama. Al-Mu'awwidhataini. Apa artinya? Dua surah perlindungan. Dan kata Nabi, tidak ada perlindungan terbaik melebihi dua surah ini. Barang siapa yang ingin dilindungi dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, baik yang terlihat atau tidak terlihat, baik itu dari kejahatan keburukan dalam diri kita atau dari luar, baik itu keburukan kejahatan di dunia ataupun di akhirat, jangan tinggalkan berzikir, berlindung, isti'adzah dengan dua surah ini. Ditambah, disempurnakan dengan surah Al-Ikhlas. Maka ini menjadi bacaan zikir pagi dan zikir petang. Seandainya kita tidak bisa membaca zikir pagi semua lengkap, kecuali 3 surah ini, itu sudah cukup jika menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinamai dengan surah Al-Mu'awwidhataini, 2 surah perlindungan. Yang mana? Qul a'udzu birabbin nas, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa dinamai dengan Al-Mu'awwidhataini, 2 surah perlindungan? Diawali 2 surah ini dengan kata-kata Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Atau dinamai surah perlindungan karena memang inti kandungan surah ini adalah perlindungan kepada Allah dari keburukan, kejahatan yang disebutkan di surah-surah tersebut. Sebelum kita tutup, ini melatih tadabbur. Yang sudah dapat jawabannya langsung disebutkan. Berapa kejahatan di surah An-Nas yang kita diminta oleh Allah berlindung darinya, dan berapa kejahatan keburukan di surah Al-Falaq yang kita disuruh Allah berlindung dari keburukan kejahatan tersebut. Silakan dibuka surah An-Nas, ada berapa kejahatan, di surah Al-Falaq ada berapa kejahatan. 2 menit waktunya. Ada yang tinggal menunggu jawaban, kita tunggu bapak-bapak lain yang menjawab, kita dengar ya. Di surah An-Nas dulu deh. Surah An-Nas ada berapa kejahatan? 2. Oke, kita terima jawaban ini. Di surah Al-Falaq ada berapa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti 4. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surah An-Nas ada berapa tadi? Yang benar yang mana nih? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2 nih. Oh, An-Nas 2. Oke. Al-Falaq 4 kejahatan. Betul atau tidak? Ya. Kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan wanita-wanita penyihir. Ini peringatan bagi wanita-wanita, Allah sebut wanita-wanita penyihir. Yang keempat dari hasad. Surah An-Nas ada berapa kejahatan? An-Nas 2. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1 di sini. Oh bapak, masya Allah. Yang benar bapak-bapak yang 1. Cuma 1. Min syarril waswasil khannas. Tapi siapapun lihat terjemahan saja dan sedikit perenungan akan mendapati 1 kejahatan di surah An-Nas ini lebih berbahaya dari 4 di surah Al-Falaq. Karena 4 kejahatan di surah Al-Falaq Allah cuma suruh berlindung sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup sekali berlindung dari 4. Berlindung kepada yang 1 dari 4. Tapi di surah An-Nas dari 1 kejahatan Allah perintahkan kita 3 kali berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru min syarril waswasil khannas.
fadilah, keutamaan surah ini serta pelajaran yang bisa kita petik insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena sudah masuk waktu syuhur. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi pemberat bagi kita jangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita bangkit bubar meninggalkan majelis ini ada seruan dari langit kepada setiap di antara kita, "Qumu bangkit, berdirilah dari majelis-majelis kalian, maghfurun lakum." Karena Allah telah mengampunkan dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa qad buddilat sayyi'atikum hasanat, dan Allah telah merubah keburukan menjadi kebaikan. Keburukan kita diampuni oleh Allah, dihapus, itu dahsyat. Tapi jauh lebih dahsyat jika 10 keburukanmu dirubah menjadi 10 kebaikan, dan itu di antara keutamaan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan karunia ini Allah berikan kepada kita. Sebelum sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis, kita sama-sama baca surah Al-Asr. Sahabat itu kalau ketemu tidak akan saling meninggalkan kecuali sudah berwasiat, berpesan dengan membacakan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina